Anjay. Oke brothers, jadi di sini gua mau nonton dulu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel gua di channel Generasi Pelestari Satwa. Jadi sekarang di sini gua mau ngonten tentang perbedaan ular king cobra dan ular cobra. Oke. Sebelum itu kita langsung aja ke videonya. Skuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, di channel Pelestari, di channel Generasi Pelestari Satwa. Oke, jadi di sini gua mau ngonten lagi tentang perbedaan ular cobra dan ular king cobra. Oke, dan ini adalah permintaan dari salah satu teman gua. Dia itu nggak komen di YouTube, tapi dia bilang katanya pengen tahu perbedaan ular cobra dan ular king cobra. Oke, yaudah, karena gua memang pembagi ilmu, gua nggak punya masalah. Oke, kita langsung dari perbedaan yang pertama. Skuy. Dari perbedaan ular cobra dan ular king cobra, yaitu dari perbedaan yang pertama, yaitu dari perbedaan ukuran. Nah, kalau ular cobra itu panjang minimal kalau nggak salah 1 sampai 1,5 meter, dan juga bisa lebih kalau nggak salah. Ya, itu ukurannya. Dari ukuran cobra itu dari 1 sampai 1,5 meter. Nah, yang ini kalau ular king cobra itu ukurannya bisa nyampe 5 meter dan 6 meter. Nah, kenapa nih, bagi kalian yang sudah tahu, pasti kalian yang sudah tahu king cobra kenapa dibilang ular terpanjang dan berbisa di dunia. Ular terpanjang dan berbisa di dunia. Oke. Pasti kalian ada yang tahu. Nah, perbedaan dari ukuran ini yang sudah dikenali oleh beberapa masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri yang penghobis ular. Oke. Yaitu yang pertama dari perbedaan ukurannya, teman-teman. Dan kita lanjut yang kedua, yaitu dari perbedaan genusnya. Oke, yang kedua itu dari genusnya. Jadi perbedaan ular cobra dan ular king cobra itu bisa dibedakan juga lewat genus. Nah, kalau ular cobra itu termasuk genus Naja, Tapi sedangkan kalau ular king cobra termasuk genus Ophiopagus. Kalian sudah tahu kan? Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Oke, jadi yang ketiga kalau nggak salah dari perilaku mereka. Skuy. Oke, jadi sekarang kita yang ketiga, yaitu dengan perilaku mereka. Perbedaan ular cobra dan ular king cobra itu bisa dibedakan lewat perilaku mereka juga, teman-teman. Jadi perilaku ular king cobra itu lebih cenderung berani karena dia juga suka memangsa sesama ular. Tapi sedangkan kalau ular cobra biasa lebih memangsa hewan-hewan yang lain, contohnya anak ayam dan juga tikus. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat. Oke, jadi yang keempat itu kalian bisa lihat pada pola leher mereka. Jadi perbedaan ular cobra dan ular king cobra juga bisa dibedakan lewat pola leher mereka. Ya, jadi kalau ular king cobra itu memiliki pola leher cavern,
Tapi sedangkan ular kobra biasa atau semua jenis ular kobra tidak memiliki pola leher kefren yang dimiliki oleh ular king cobra tersebut. Oke. Jadi kalau ular kobra biasa itu biasanya kalau lahir, kalau baru lahir nih dari induknya nih, kan dia bertelur nih. Biasanya di belakang kepala mereka itu ada huruf O. Ada huruf O seperti ini nih. Tuh. Ada huruf O-nya. Tapi kalau king cobra setelah lahir dari induknya pasti memiliki pola leher kefren. Oke? Dan kita lanjut yang kelima, skuy. Oke, dari yang kelima, perbedaan ular kobra dan ular king cobra bisa dibedakan juga lewat racun mereka. Nah, di sini nih, gua juga mau menjelaskan apa perbedaan racun dan juga bisa. Nah, jadi seperti ini, kalau racun itu akan bereaksi ketika tertelan atau termakan gitu. Jadi akan bereaksi seperti muntah hingga meninggal. Nah, sedangkan kalau bisa nih ya, bisa atau racun dari ular. Nah, itu dinamakan bisa. Nah, bisa ini akan bereaksi ketika disuntikan atau diinjek kepada kulit manusia. Jadi akan mempunyai efek buruk, contohnya tersumbatnya pembuluh darah atau seperti abuh atau bengkak hingga terjadinya pengeroposan sampai kematian. Nah, jadi ular king cobra dan ular kobra itu bisa dibedakan lewat racun atau bisa mereka. Nah, ini lebih cenderung ke bisa ya, bukan racun, beda lagi. Nah, bisa dibedakan lewat bisa mereka. Jadi kenapa? Karena ular king cobra itu bisa mereka itu cenderung lebih kuat, lebih banyak dan lebih kuat karena mereka dapat membunuh beberapa orang dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Tapi ular king cobra tidak sekeren kobra biasa karena walaupun racun atau bisa ular king cobra itu lebih kuat untuk membunuh orang, tapi ular kobra biasa bisa menyembur atau menyemprotkan bisanya melewati gigi taring mereka. Dan semprotan bisa ular kobra bisa menyebabkan kebutaan. Jadi kalian kalau menemukan ular kobra biasa sebaiknya menjauh daripada kalian kena sembur bisanya, karena semburan bisa mereka bisa nyampe sekitaran 2 atau 3 meteran. Oke. Dan ini yang terakhir, yaitu yang keenam, skuy. Oke, yang terakhir adalah gerakan mereka. Jadi ular kobra dan ular king cobra bisa juga dibedakan melewati gerakannya. Jadi seperti ini. Contohnya ular king cobra itu lebih cenderung berani. Jadi kalau ada manusia yang mengganggu mereka atau memprovokasi mereka, ular king cobra lebih cenderung berani dan mempertahankan diri. Jadi dia biasanya maju terus baru dia akan berbalik arah. Tapi sedangkan ular kobra itu akan hanya melebarkan hoodnya dengan desisan mereka yang kita anggap mengerikan. Jadi cuman mengembangkan lehernya saja seperti ini, set. Kalau tidak, dia akan menyemprotkan racunnya atau menyemprotkan bisanya. Jadi seperti ini, setelah itu akan berbalik arah. Tapi sedangkan ular king cobra lebih berani, lebih cenderung berani dengan desisan khasnya yang dengan seiring waktu dalam bertambahnya usia, desisan tersebut semakin ngeri dan semakin mendalam, jadi semakin membahayakan. Jadi predator akan lari kalau mendengar desisan tersebut, tergantung kalau predatornya itu predator kecil. Oke, seperti itu saja. Dan udah nggak ada lagi ya. Terakhir kalau nggak salah, di otak gue udah cukup habis nih. Oke, terima kasih yang telah nonton video gue dari awal sampai akhir. Walaupun video gue kurang jelas, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kebodohan gua pada saat membagikan ilmu seperti ini. Oke, terima kasih yang telah menonton video gua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Skuy.